Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan aku Nurul Muhibah, aku dari Institut Agama Islam Darussalam Martapura, Prodi PGMI. Pada video kali ini, aku akan membahas suatu bidang yang sangat penting dalam ilmu keislaman. Ada yang tahu nggak ini ilmu apa? Yap, ini adalah ilmu Al-Quran, atau yang lebih kita kenal dengan istilah Ulumul Quran. Nah, sebagaimana kita ketahui, Al-Quran adalah kitab suci umat Islam yang menjadi petunjuk hidup bagi seluruh umat manusia. Namun, tidak hanya sekedar teks yang kita baca dan kita renungkan. Al-Quran memiliki dimensi ilmiah yang sangat dalam, yang memerlukan kajian khusus untuk memahaminya secara menyeluruh. Dalam kesempatan ini, aku akan membahas apa sih itu ulumul Quran, bagaimana ruang lingkup pembahasannya, tujuan, sejarah, dan segala hal yang berkaitan dengan ulumul Quran. Baiklah, langsung saja kita ke pembahasan pertama, yaitu apa itu ulumul Quran. Nah, ulumul Quran bukanlah sekadar ilmu biasa, karena dinamakan dengan kata ulum yang mengandung kata jamak, yaitu ilmu-ilmu tentang segala hal yang berhubungan dengan Al-Quran. Ulumul Quran adalah gabungan dua kata yang berasal dari bahasa Arab, yaitu ulum dan Al-Quran. Secara etimologis, ulum merupakan kata jamak dari kata ilmu yang diambil dari kata alima ya'lamu ilman, yang berarti memahami dan mengetahui. Sedangkan Al-Quran secara etimologis berasal dari kata qara'a yaqra'u iqra'atan yang berarti membaca. Nah, kata ulum yang disandarkan kepada Al-Quran telah memberikan makna bahwa ilmu ini merupakan kumpulan sejumlah ilmu yang berkaitan dengan Al-Quran, baik dari segi keberadaannya sebagai Al-Quran maupun dari segi pembahasan terhadap petunjuk yang terkandung di dalamnya. Al-Suyuti dalam bukunya dalam Al-Itqan fi Ulum Al-Quran atau yang lebih dikenal dengan Jalaluddin As-Sayuti, beliau adalah seorang ulama besar dari Mesir yang dikenal sebagai salah satu tokoh terkemuka dalam bidang ilmu agama Islam, khususnya dalam bidang tafsir, hadis, dan ulumul Quran. Nama lengkap beliau adalah Abdul Al-Rahman bin Abu Bakar Al-Suyuti. Beliau dilahirkan di Kairo, Mesir, dan merupakan seorang ahli dalam berbagai cabang ilmu pengetahuan Islam, terutama yang berkaitan dengan Al-Quran dan hadis. Nah, beliau ini menjelaskan bahwa ulumul Quran adalah ilmu yang mempelajari segala sesuatu yang berkaitan dengan Al-Quran, mulai dari asal-usulnya, cara-cara penurunannya, hukum-hukumnya yang terkandung di dalamnya, sampai dengan memahami makna dan aplikasinya. Al-Suyuti membagi ilmu ini menjadi beberapa cabang, termasuk ilmu nasih mansukh, ilmu asbabun nuzul, ilmu qiraat, dan lain-lain. Nah, itu tadi pembahasan dan pengertian dari ulumul Quran secara singkat. Baiklah, selanjutnya kita akan ke pembahasan selanjutnya, yaitu tentang ruang lingkup pembahasan ulumul Quran. Nah, ruang lingkup pembahasan ulumul Quran mencakup berbagai disiplin ilmu yang mengkaji aspek-aspek Al-Quran secara mendalam. Nah, salah satu cabang utama dalam ulumul Quran adalah ilmu tafsir yang memfokuskan pada penafsiran dan pemahaman makna ayat-ayat Al-Quran. Selain itu, terdapat ilmu qiraat yang mempelajari variasi bacaan Al-Quran berdasarkan perbedaan cara pengucapan huruf dan tajwidnya, dengan tujuan menjaga keaslian dan ketepatan bacaan. Dan selanjutnya ada ilmu asbabun nuzul yang mempelajari sebab-sebab turunnya ayat-ayat tertentu yang membantu memahami konteks histori dan aplikasinya dalam kehidupan sehari-hari. Ada pula ilmu nasikh dan mansukh yang membahas tentang ayat yang menghapus atau menggantikan ayat lainnya dalam hukum atau perintah. Di samping itu, ada juga ilmu balaghah yang mempelajari keindahan dan kesempurnaan bahasa yang digunakan dalam kitab Al-Quran. Ilmu balaghah menunjukkan betapa tingginya seni berbahasa dalam kitab ini. Nah, selanjutnya ada ilmu mukjizat yang berkaitan dengan kajian tentang mukjizat Al-Quran dari segi bahasa, sastra, maupun aspek lainnya yang menunjukkan keajaiban yang terkandung di dalamnya. Secara keseluruhan, ulumul Quran berperan untuk memberikan pemahaman yang komprehensif tentang Al-Quran, baik dari segi bahasa, hukum, sejarah, hingga makna yang terkandung di dalam setiap ayat Al-Quran.
Baiklah teman-teman sekalian, kita akan ke pembahasan selanjutnya, yaitu tentang tujuan utama dari ulumul Al-Quran. Nah, tujuan utama dari ulumul Quran adalah untuk memberikan pemahaman yang mendalam dan komprehensif tentang Al-Quran, baik dari segi makna, sejarah, bahasa, maupun hukum yang terkandung di dalamnya. Dengan mempelajari ulumul Quran, umat Islam dapat memahami bagaimana Al-Quran diturunkan, apa konteks dari setiap ayat, serta bagaimana mentafsirkan dan mengaplikasikan ajaran-ajaran Al-Quran dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, selain itu, ulumul Quran juga bertujuan untuk menjaga keaslian dan keterjagaan Al-Quran dari perubahan atau kesalahan, baik dalam segi lafaz maupun makna. Nah, kan kita tadi sudah membahas tentang apa itu ulumul Quran, bagaimana ruang lingkup pembahasannya, dan tujuannya. Nah, kita akan ke pembahasan terakhir ya teman-teman, yaitu sejarah ulumul Quran. Nah, ulumul Quran bermula sejak masa awal penurunan Al-Quran pada zaman Nabi Muhammad SAW. Pada masa itu, umat Islam menghafal Al-Quran secara lisan dan menulisnya di atas media, seperti kulit, daun, pelapa kurma, dan batu. Namun, seiring berkembangnya waktu, kebutuhan akan pemahaman yang lebih dalam tentang Al-Quran semakin mendesak nih. Nah, karena setelah wafatnya Nabi Muhammad, di zaman Khulafa ar-Rasyidi sampai dinasti Umayyah, wilayah Islam bertambah luas sehingga terjadi bauran antara orang Arab dan bangsa-bangsa yang tidak mengetahui bahasa Arab. Nah, karena keadaan demikian, menimbulkan kekhawatiran bagi para sahabat akan tercemarnya keistimewaan bahasa Arab, bahkan dikhawatirkan tentang bacaan Al-Quran yang menjadi sebuah standar bacaan mereka. Untuk mencegah kekhawatiran itu, para sahabat mulai mengumpulkan Al-Quran dalam bentuk mushaf untuk mencegah hilangnya wahyu yang telah dihafal. Nah, hal ini mendorong lahirnya kajian tentang ilmu hafalan dan penulisan mushaf. Pada abad-abad setelahnya, para ulama mengembangkan ilmu ini menjadi lebih lanjut, mencangkup berbagai aspek seperti tafsir, qiraat, asbabun nuzul, dan tarikh mansukh. Nah, ilmu ini semakin berkembang setelah munculnya berbagai mazhab dan aliran pemikiran dalam Islam. Pada abad ketiga, mulailah para ilmuwan seperti Al-Tarabi, Al-Qurtubi, dan Ibnu Katsir menulis karya-karya besar yang merinci berbagai ilmu Al-Quran dan bagaimana menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Dengan semakin luasnya kajian-kajian tersebut, ulumul Quran menjadi salah satu disiplin ilmu yang sangat penting dalam dunia Islam. Para ulama dan cendekiawan Muslim terus mengembangkan kajian ini untuk menjaga keaslian, pemahaman, dan penerapan ajaran Al-Quran yang benar. Nah, kini ilmu ulumul Quran tidak hanya dipelajari oleh para ulama, tetapi juga oleh kita sebagai umat Islam secara umum, sebagai usaha untuk memahami dan mendalami kitab suci lebih dalam. Nah, mungkin itu saja materi singkat dari aku tentang ulumul Quran. Semoga ini menjadi manfaat bagi kita semua. Akhirul kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.